Kondisi Indonesia terangkum ke dalam sektor-sektor, yaitu forestry and other land use atau FOLU, energi, pertanian, industrial process and production use, dan waste. Dalam kegiatan komunikasi publik Second NDC, Kementerian Pertanian juga memberikan komitmen dengan pembangunan pertanian yang berketahanan iklim dan rendah karbon. Dani Abdul Aziz, selaku Ketua Kelompok Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian akan memberikan pemaparannya untuk Anda. Seperti tadi sudah disampaikan, baik ketika Bu Menteri menyampaikan maupun ketika Bu Dirjen PPI menyampaikan bahwa kita sudah berkomitmen terkait dengan penurunan gas rumah kaca ini. Selanjutnya, komitmen ini tertuang di dalam dokumen yang pertama terkait dengan Phase NDC maupun Enhanced NDC, dan di sini sudah tercantum, sudah menentukan juga target-target yang akan dicapai dalam kaitannya terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah disampaikan atau ditargetkan di dalam dokumen NDC tersebut. Dan di dalam dokumen tersebut juga sudah disampaikan juga terkait dengan target yang terkait dengan sektor pertanian. Nah, terkait di second NDC pun dari KLHK sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait penghitungan target-target penurunan emisi di second NDC seperti apa. Selanjutnya, terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca sektor pertanian, tren dari 2010 sampai dengan yang dilaporkan terakhir di 2022, angkanya seperti ini. Trennya memang di 2015 ada penurunan karena memang di sini ada perbaikan asumsi dan metodologi yang digunakan, sehingga kalau melihat dari tren yang ada seolah-olah ada penurunan, tapi ini karena ada perbaikan metodologi di beberapa perhitungan yang dilakukan, dan ini sudah dikoordinasikan dengan KLHK. Selanjutnya, terkait dengan inventarisasi gas rumah kaca sektor pertanian yang kami sampaikan di tahun 2022 terkait dengan upaya yang dilakukan di 2021, total emisi gas rumah kaca sektor pertanian itu kalau hitungannya sebesar 110,79 juta ton CO2 ekivalen. Ini sumber-sumbernya dari pembakaran biomasa, lahan sawah, pemberian kapur, pupuk, urea, dan lain sebagainya, sampai dengan dari sektor peternakan. Dan kalau dari data yang tahun 2021 ini memang emisi tertinggi ini dihasilkan dari lahan sawah, ini sebesar 49,78 juta ton CO2 ekivalen atau kisaran 44,93% dari total emisi yang bersumber dari sektor pertanian. Nah, dari total penurunan tersebut, Kementan juga sektor pertanian hitungannya berhasil menurunkan kurang lebih sekitar 14,4 juta ton CO2 ekivalen. Nah, ini memang kalau melihat dengan target dari Enhanced NDC CM1 ini memang lebih tinggi ya kalau melihat dari data capaian yang ada. Selanjutnya untuk tahun 2022 yang kami sampaikan ke KLHK juga bahwa sumber emisi total emisi yang sektor pertanian itu 114,56 juta ton, dengan sumber emisi yang terbesar masih dari sektor pengelolaan lahan sawah, itu kurang lebih 50,9 juta ton atau 44% dari total emisi sektor pertanian. Nah, dari total tersebut penurunan emisi yang disampaikan dari sektor pertanian tahun 2022 kami laporkan 15,6 juta ton CO2 ekivalen. Nah, dan ini ada upaya-upaya dari kami juga bagaimana kami dari sektor pertanian untuk bisa menyampaikan atau melaporkan aktivitas-aktivitas yang memang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dan dalam laporan yang kami sampaikan
kami juga sudah memasukkan aktivitas atau upaya untuk mitigasi peningkatan berupa peningkatan cadangan karbon pada lahan terlantar yang ditanami tanaman buah tahunan hortikultura. Ini memang masih dalam pembahasan karena ini masih belum dibahas dalam forum metodologi, dan minggu lalu memang kami sudah membahas dengan KLHK juga terkait dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan terkait dengan peningkatan cadangan karbon pada lahan terlantar pada tanaman buah hortikultura tersebut. Nah, dari aktivitas-aktivitas ini Kementan memang fokus pada kegiatan mitigasi dan adaptasi di sektor pertanian. Kementan di satu sisi memang dari data yang ada, pertanian ini selain memang dari sumber emisi, juga kami juga memiliki potensi dan memiliki kemampuan untuk bisa berkontribusi untuk menurunkan emisi di sektor pertanian. Beberapa kegiatan selanjutnya, slide selanjutnya, beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aksi adaptasi dan mitigasi, diantaranya adalah yang terkait dengan sektor tanaman pangan berupa unit pengolahan pupuk organik, ada budidaya padi bebas residu, lalu ada desa pertanian organik. Selanjutnya terkait dengan hortikultura, ini ada kegiatan mitigasi berupa pengukuran gas rumah kaca untuk budidaya tanaman ramah lingkungan untuk komoditas cabai dan bawang merah, lalu ada pengukuran gas GRK budidaya tanaman ramah lingkungan berupa pengembangan kawasan buah tahunan. Selain itu terkait dengan kegiatan adaptasinya ada berupa klinik pengendalian hama terpadu, lalu pengembangan sistem informasi peningkatan dini yang dinamakan SIPANTARA ya, sistem informasi pengelolaan tanaman hortikultura. Selanjutnya terkait dengan sektor subsektor perkebunan, peternakan. Ini kegiatan mitigasinya berupa efisiensi budidaya, ada penerapan GFP dan good breeding practices untuk meningkatkan efisiensi budidaya peternakan. Ada juga kegiatan bagaimana Kementerian Pertanian di subsektor peternakan ini untuk meningkatkan pakan yang berkualitas berupa pengembangan hijauan pakan ternak dan pengembangan pakan olahan dan bahan pakan. Ada juga kegiatan berupa adaptasi berupa pembinaan kepada peternak untuk bisa berkontribusi terkait dengan penurunan emisi dari sektor pertanian. Selanjutnya terkait dengan perkebunan, kegiatannya berupa ada demplot mitigasi perubahan iklim, pembukaan lahan tanpa bakar, desa pertanian organik, dan sertifikasi climate friendly farming. Dan kegiatan adaptasinya kurang lebih ada demplot adaptasi perubahan iklim, pengendalian OPT, lalu ada brigade perkebunan, kebakaran lahan kebun, dan kelompok tani peduli api yang memang berupaya untuk mengurangi emisi atau aktivitas-aktivitas dari pembakaran lahan perkebunan. Nah, di sarana dan prasarana ini kaitannya memang lebih banyak terkait dengan infrastruktur, ada perbaikan prasarana pertanian berupa saluran irigasi tersier, embung, dan bangunan penampung air lainnya. Lalu ada pengadaan UPO dan subsidi pupuk organik. Lalu ada subsidi pupuk organik juga, dengan kita tetap menjaga bagaimana pemupukan bisa dilakukan secara berimbang dan menggunakan 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, jenis, tempat, mutu, dan harga. Lalu ada peningkatan efisiensinya juga, sampai dengan bagaimana kami bisa mengembangkan penerapan teknik konservasi tanah dan air untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas lahan pertanian. Demikian upaya-upaya yang kami lakukan terkait dengan aktivitas-aktivitas mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya
Selain kami juga mendukung terkait dengan koordinasi second NDC ini, kami di internal Kementerian Pertanian juga berupaya untuk dapat meningkatkan upaya kami untuk menurunkan emisi GRK. Di antaranya adalah kami terus berupaya untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan lainnya yang memang belum terlaporkan seperti dari sektor perkebunan. Dari sektor perkebunan potensinya sangat besar namun masih belum terlaporkan dengan baik. Lalu terkait berikutnya adalah bagaimana kami juga berkoordinasi terus terkait dengan metodologi perhitungan dan perbaikan metode yang sudah ada. Dan kami pun sudah memiliki Grand Design pembangunan berketahanan iklim dan rendah karbon di sektor pertanian. Namun saat ini kami sedang mencoba untuk memperbaiki, termasuk untuk melengkapi Grand Design ini dengan melengkapi roadmap sebagai dokumen operasional dari Grand Design yang ada. Dan kami pun berupaya untuk memastikan keberlanjutan kegiatan sektor pertanian untuk mendukung pembangunan berketahanan iklim dan rendah karbon. Aktivitas kami juga selanjutnya adalah bagaimana kami bisa menguatkan data aktivitas pembangunan berketahanan dan rendah karbon, termasuk untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat di sektor pertanian dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca sektor pertanian. Sobat Hijau, komitmen Indonesia dalam pencapaian target NDC dan mewujudkan visi menuju net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat akan sangat memerlukan kerjasama dari berbagai sektor dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, juga dibutuhkan kerja keras kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan agar bumi tetap menjadi lingkungan yang lebih baik dan layak huni. Terima kasih sudah menyaksikan program Diplomasi Lingkungan bersama saya, Wina Karlina, dan seluruh tim Indonesia Green TV. Pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan saksikan program-program menarik dan informatif lainnya di channel Indonesia Green TV. Mari tetap terus bersama menjaga Indonesia. Salam lestari, sampai jumpa.